Bab 89, Teknik Darah Mendidih. Beberapa pedang jatuh, dan biji dipotong bersih, hanya menyisakan potongan persegi kecil, dan setelah sedikit dipoles, ada sentuhan merah, yang merupakan warna giok darah dalam. Setelah beberapa tangan dan kaki, ujung-ujungnya benar-benar luntur, dan yang tersisa hanyalah sepotong batu giok berwarna merah darah dengan ukuran tidak beraturan seperti telur. Benar, beratnya hampir 3 tael, dan bisa bernilai 30.000 uang giok putih. Carson Chen diam-diam senang. Butuh lebih dari 3 hari untuk memasuki medan perang darah hitam, dan akhirnya menemukan giok darah dalam kedua. Menghitung tiket uang yang ditemukan dari petarung lain, perjalanan ini menghasilkan lebih dari 100.000 uang giok putih. Benar saja, semakin kuat kekuatannya, semakin cepat uang dihasilkan. Berbicara pada dirinya sendiri, singkirkan giok darah dalam, dan Carson Chen melihat ke kejauhan. Carson Chen, aku tidak menyangka kamu akan datang ke medan perang darah hitam. Ketika melihat Carson Chen, Belo Xiao terkejut sesaat, dan kemudian menunjukkan senyum ganas, matanya penuh niat membunuh. Orang ini telah mempermalukan kakak senior Liu Xiao, dan dia tidak bisa tinggal. Belo Xiao berkata kepada 2 orang lain di sampingnya, keduanya adalah anggota keluarga Xiao, dan mereka juga murid aula seni tanah, alam energi darah tingkat 8 kultivasi. Dia ada hubungannya dengan pendekar pedang awan hantu. Salah satu dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada hubungan apapun sama sekali. Untung saja mendapat apresiasi dari pendekar pedang awan hantu. Belo Xiao mencibir, dia sudah melakukan penyelidikan, dan menyimpulkan dari kombinasi petunjuk dan informasi. Di samping itu, bahkan jika ada hubungannya dengan itu, di medan perang berdarah hitam ini, jika dia terbunuh, tidak ada yang tahu jika tidak memberi tahu. Niat membunuh di wajah Belo Xiao menjadi lebih kuat. Di tempat yang keras seperti medan perang darah hitam, begitu masuk, tidak ada orang di luar yang akan tahu jika kamu mati, dan pendekar pedang awan hantu bukanlah dewa. Di Gunung Darah Gelap Puncak Longjiao, pertama, dia gagal berkomplot melawan Carson Chen, tetapi akhirnya terluka parah oleh binatang bersisik besi yang haus darah. Kakak laki-laki, yang juga anggota keluarga Xiao, membela dirinya sendiri, tetapi tidak hanya gagal memenuhi keinginannya, tetapi juga kehilangan muka, dan harus menyerahkan 50.000 uang giok putih untuk kompensasi pihak lain. Sejak saat itu, Belo Xiao penuh dengan niat membunuh terhadap Carson Chen di dalam hatinya, dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Carson Chen pergi jika dia memiliki kesempatan. Selanjutnya, pendekar pedang awan hantu yang mengajar seni bela diri, dan Carson Chen bahkan dinamai. Ini membuat Belo Xiao merasa seperti petir tiba-tiba. Keluarga Xiao-nya memang keluarga kuat yang berperingkat lebih tinggi dari keluarga Bai di kota utama marsial super, dengan lebih dari 1 orang kuat alam marsial sejati. Meskipun dia memiliki beberapa status dalam keluarga Xiao, dia membuat marah pendekar pedang awan hantu. Keluarga Xiao tidak bisa bertarung dengan pendekar pedang awan hantu karena dia. Untungnya, setelah beberapa penyelidikan, diketahui bahwa pendekar pedang awan hantu hanya mengagumi Carson Chen, dan keduanya tidak memiliki hubungan yang lebih dekat. Untungnya, di medan perang darah hitam, dirinya bertemu Carson Chen. Tuhan telah memberikan kesempatan yang begitu baik, jika tidak menangkapnya, itu akan sia-sia. Belum tentu tahu siapa yang membunuh siapa. Carson Chen tidak lambat atau cepat. Apakah menurutmu kekuatanku masih sama seperti sebelumnya? Dengan mencibir, Belo Xiao bergegas maju, kedua pisaunya bersilangan ke atas dan ke bawah, seperti bunga kupu-kupu yang menusuk, cepat dan berantakan, teratur dalam kekacauan, itu berubah menjadi jaring cahaya pedang, menutupi Carson Chen, dan 2 petarung tingkat 8 lainnya dari alam energi dan darah keluarga Xiao juga muncul segera. Di dunia petarung, banyak orang yang berlatih tinju, telapak tangan dan kaki, dan banyak juga orang yang berlatih pedang, praktisi senjata lain relatif jarang. Di antara 8 kekuatan di kota utama marsial super, keluarga Xiao terkenal dengan latihan pedang.
Pedang panjang mengapit dan membunuh dari sisi kiri dan kanan, cahaya pedang tajam, seolah dilatih dengan sia-sia, dan itu hanya bekerja sama dengan jaring pedang ganda Belo Xiao, meninggalkan Carson Chen tempat untuk menghindar. Tapi, apakah Carson Chen perlu mengelak? Tidak perlu. Dengan kultivasi alam energi darah tingkat ke-7 yang sama, Carson Chen tidak takut pada siapapun, hanya Belo Xiao, seorang jenderal yang kalah. Kenapa dia harus takut? Tarik pedang, cahaya pedang menyilaukan, berubah menjadi garis putih, menembus lurus. Serangan pisau ganda Belo Xiao segera dipatahkan, dan pedang langsung masuk. Ujung pedang itu dingin dan tajam, seolah-olah cahaya dingin jatuh dari langit, menusuk antara alis Belo Xiao. Penindasan yang dibawa oleh pedang kecepatan super tinggi, itu membuat alis Belo Xiao terasa mati rasa dan dingin, dan kulitnya berubah drastis. Pada saat yang sama, cahaya pisau menebas dari kiri ke kanan juga meleset, dan dengan cepat berubah menjadi tebasan horizontal, satu tebasan ke leher Carson Chen dan satu tebasan ke kakinya. Mundur. Belo Xiao dengan panik memegang pisau ganda, cahaya pisau terjalin erat, percikan air tidak bisa masuk, tetapi semuanya dihancurkan oleh pedang Carson Chen. Satu pedang dengan 6 transformasi, menyulitkan Belo Xiao untuk melawan dengan 2 pedang. Teknik darah mendidih. Dengan raungan, suhu tubuh Belo Xiao naik dengan cepat, kulitnya memerah dengan cepat, kekuatan yang kuat melonjak dari tubuhnya, dan kecepatannya semakin meningkat. Retret lebih cepat, dan kedua pedang lebih cepat dan lebih tajam, menghalangi pedang Carson Chen. Kamu harus mati hari ini. Carson Chen berbisik, bahkan jika pihak lain merapal mantra terlarang, mereka tetap akan hancur. Pedang menembus, seperti bintang Lonely turun ke dunia, itu segera bersinar dan menjadi sangat berkobar, menembak ke arah Belo Xiao dengan kecepatan yang mencengangkan. Mengerikan, Belo Xiao langsung menyemburkan energi darah dan melakukan teknik pisau, juga mampu memotong dengan gila-gilaan. Keduanya kalah. Jika Carson Chen bersikeras menusuk Belo Xiao dengan satu pedang, dia juga akan dipotong oleh 2 pisau. Pada saat kritis, Carson Chen, dengan sosok seperti angin, lewat di antara 2 pisau panjang, juga menghindari pisau ganda Belo yang memotong dan mencekik, dan muncul dengan ringan di sisi lain. Pedang cahaya langit bayangan awan. Cahaya langit dan bayangan awan memenuhi udara, menutupi radius beberapa meter di depan mereka. Mata ketiga Belo Xiao putih dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Cahaya pedang melewatinya, seperti potongan seperti aurora. Untuk membunuh, dengan pedang ini, Carson Chen meledak dengan kekuatan 70% energi darah dan 70% kekuatan fisik, kekuatannya sangat menakutkan. Cahaya langit menghilang, bayangan awan menjadi cerah, ketiga Belo Xiao menutupi leher mereka, darah menyembur keluar, dan wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, untuk melihat dengan jelas, dan kemudian dengan cepat kehilangan kecemerlangannya, dan mati dengan penuh keengganan. Carson Chen dengan cepat mengeluarkan pil tenaga esensi dan pil darah monster dan mengambilnya, lalu mengoperasikan pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak untuk mempercepat pemulihan. Jika tidak, dia akan terbunuh di medan perang darah hitam. Di tempat seperti itu, jika kekuatannya tidak dipertahankan di puncak, mudah terjadi kecelakaan. Kecepatan pemulihan pedang sejati tingkat ketiga dan keterampilan surgawi mutlak tidak diragukan lagi. Dengan tambahan pil monster darah, tidak butuh waktu lama bagi Carson Chen menjadi penuh vitalitas. Kekuatan energi darah dipulihkan sepenuhnya, dan kekuatan fisik juga dipulihkan setelahnya. Ketiga Belo Xiao telah kehilangan vitalitas mereka, dan mereka tidak bisa mati lagi. Dipengaruhi oleh medan perang darah hitam, wajah mereka pucat, dan mereka tampak seolah-olah telah mati hampir sepanjang hari, tapi ternyata kurang dari 1 jam. Setelah mencari mereka bertiga, lalu membuka bungkusnya, Carson Chen tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya. Ada 2 keping giok darah dalam secara total, 1 kurang dari 1 tael, 1 lebih dari 3 tael, dan diperkirakan mendekati 4 tael. Ini berjumlah setidaknya 40.000 uang giok putih. Selain itu, beberapa pil tenaga esensi.
Dengan pil darah monster dan pil darah merah, Carson Chen sama sekali tidak perlu memikirkan kekurangan pil, dan bahkan berpikir untuk mendapatkan pil yang lebih tinggi untuk membantu kultivasinya. Akhirnya, ini tentu saja adalah tiket uang. Ada 5 tiket uang merah dan 23 tiket uang putih, yang berjumlah 73.000 uang giok putih. Berdasarkan perhitungan ini, Carson Chen telah melampaui 200.000 dengan imbalan uang giok putih untuk memasuki medan perang darah hitam. Mungkin, dirinya benar-benar dapat menghasilkan 1 juta uang giok putih. Carson Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata diam-diam. Namun, mengumpulkan 1 juta uang giok putih hanyalah tujuan paling dasar, yang terbaik adalah mengumpulkan lebih dari 2 juta uang giok putih. Dulu, cita-citanya adalah memulihkan energi darah ayah, tetapi karena dirinya tahu bahwa ada pil berharga seperti teratai darah 7 daun, itu tidak hanya dapat memulihkan energi darah, dapat melangkah lebih jauh, dan tujuan Carson Chen telah diperluas. Sebagai ayah yang membesarkannya sejak usia muda dan mengajarinya kebenaran, Carson Chen bersedia memberikan segalanya. Jika tidak berbakti sebagai anak manusia, kamu bahkan tidak sebaik binatang. Jika bisa mendapatkan lebih dari 2 juta uang giok putih, aku tidak hanya dapat membeli teratai darah 7 daun, tetapi juga dapat membeli pedang besi langka yang berharga. Carson Chen diam-diam berpikir, matanya berbinar. Sebagai pendekar pedang, pedang yang bagus tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar, dan pedang yang bagus juga dapat meningkatkan kekuatan membunuh seseorang. Menggelengkan kepala, Carson Chen tiba-tiba merasa berpikir terlalu jauh, termasuk semua kekayaan bersihnya, hanya sekitar 400.000 uang giok putih, yang masih jauh dari 1 juta, apalagi 2 juta. Hal terakhir adalah gulungan kertas kulit binatang berwarna merah yang ditemukan dari Belo Xiao. Ketika Carson Chen membukanya, dia langsung menunjukkan kegembiraan. Darah mendidih. Itu adalah teknik terlarang yang dilakukan Belo Xiao barusan, dan itu juga merupakan teknik terlarang yang mulai dipraktikkan oleh Belo Xiao selama ini. Jika membakar darah adalah teknik terlarang yang sangat umum dan kelas bawah, maka mendidihkan darah jauh lebih berharga, dan kekuatan biasa tidak memenuhi syarat untuk menguasainya. Sebagai salah satu dari 8 kekuatan utama di kota utama martial super, keluarga Xiao secara alami memiliki kualifikasi seperti itu. Dibandingkan dengan teknik pembakaran darah, persyaratan dan latihan teknik perebusan darah jauh lebih ketat. Setidaknya seseorang harus memiliki basis kultivasi alam energi darah tingkat ke-7, dan energi darah kekuatannya sangat stabil, artinya dalam keadaan normal, alam energi darah tingkat ke-7 tidak dapat dibudidayakan sama sekali pada awal tahap, selain itu akan mempengaruhi seluruh tubuh energi dan darah, sekurang-kurangnya, untuk memperoleh puncak alam energi darah tingkat ke-7. Selain itu, teknik merebus darah berbeda dengan teknik membakar darah. Teknik darah membakar energi darah dalam sekejap untuk meningkatkan kekuatan 1000 kati, durasinya sangat singkat, dan seringkali hanya 1 serangan yang dapat dilepaskan, dan kecepatannya lebih cepat, yaitu 2 kali lipat. Tidak ada yang pernah bisa mencapai 3 kali. Teknik perebusan darah berbeda, itu adalah peningkatan terus-menerus, 10 detik, berat tahap pertama adalah 500 kati kekuatan dan 10% kecepatan, berat tahap kedua adalah 1000 kati kekuatan dan 20% dari kecepatan, bobot tahap ketiga adalah kekuatan 2000 kati dan kecepatan 3%. Untuk petarung untuk bergerak, kekuatan terkait erat dengan kekuatan dan kecepatan. Yang terbaik adalah meningkatkan keduanya. Selain itu, durasi 10 detik mengacu pada batasnya. Jika pertempuran dapat diselesaikan dalam waktu 10 detik, teknik mendidihkan darah dapat diakhiri terlebih dahulu, agar tidak menghabiskan energi darah. Tulis isi teknik perebusan darah dan simpan, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mempraktikkan teknik perebusan darah. Belo Xiao adalah musuh, tetapi jika dia mati di sini, keluarga Xiao tidak tahu bahwa aku melakukannya, jadi mereka mungkin tidak akan menemukanku. Selain itu, Kenny Bai juga seorang musuh rahasia.
Jika ada kesempatan yang cocok, singkirkan juga, Carson Chen berpikir dalam hati. Terakhir kali dirinya mendaki puncak Longjiao, dirinya melihat anggota keluarga Bai yang datang untuk membunuh dirinya di tebing laut. Jika tidak memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat serta keuntungan sendiri, khawatir itu akan menjadi sangat berbahaya. Jika tidak bisa bunuh dirinya sekali, Kenny Bai pasti akan ada kedua kalinya. Jika tidak dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan lawan secepat mungkin, itu akan menjadi semakin merepotkan. Bersambung. Bab 90 menjadi oli-oli. Di tengah malam, bulan sabit berwarna darah menggantung, seolah bertatahkan di langit. Selama melompat dengan keras, kamu bisa menyentuhnya. Carson Chen bersembunyi di gua batu yang tidak sepenuhnya tertutup di atas langit. Tidak tahu kapan gua batu ini ditinggalkan. Setelah sedikit dirapikan, terlihat bersih. Api unggun menyala, kayu kering menyala bip-bip, dan bunga api beterbangan. Apinya kuat dan berkobar, menerangi gua dengan terang. Itu juga membawa semburan kehangatan di malam yang dingin ini, yang mempengaruhi darah Yin sampai batas tertentu. Buat mereka lebih takut untuk didekati dengan mudah. Carson Chen mencoba praktik merebus darah. Tidaklah sulit untuk mempraktikkan perebusan darah tingkat pertama. Mirip dengan membakar darah, mudah dimengerti. Setelah menghabiskan beberapa jam sebentar-sebentar, Carson Chen berhasil mempraktikkan darah mendidih tingkat pertama. Cobalah, berkata pada dirinya sendiri, dan Carson Chen segera membuat darah mendidih. Pengecoran teknik pembakaran darah adalah bertabrakan dengan kuat dan menggosok energi darah, lalu membakarnya. Tingkat penggunaan energi dan darah seluruh tubuh sangat rendah. Pengecoran darah teknik perebusan juga berhubungan dengan tumbukan, tetapi tidak terlalu kuat, tetapi frekuensinya tinggi, yang membuat suhu energi darah meningkat tajam, mendidih seperti air mendidih. Untuk tingkat penggunaan energi darah, perebusan darah lebih menyeluruh daripada pembakaran darah. Saat energi darah mendidih, Carson Chen merasakan suhu tubuhnya naik dengan cepat. Tapi itu tidak setinggi teknik membakar darah. Kekuatan yang lebih kuat segera membanjiri seluruh tubuh, dan kekuatan lengan meningkat 500 kati. Suara pedang itu merdu, dan cahaya pedang padam bersamaan. Menembus nyala api, meninggalkan jejak yang jelas di atas batu. Kecepatannya memang meningkat, sekitar 10%. Carson Chen diam-diam berpikir. Kekuatan energi mendidih darah dikonsumsi dengan cepat, dan Carson Chen sedikit mengubah ekspresinya, dan segera berhenti. Ada apa? Tidak bisakah bertahan selama 10 detik? Baru 3 detik setengah dari energi darah telah dikonsumsi, dan paling lama hanya bisa bertahan selama 6 detik. Carson Chen sangat bingung, berpikir sendiri. Perbedaan antara 6 detik dan 10 detik adalah 4 detik, yang sangat jelas. Mungkinkah dirinya membuat kesalahan dalam kultivasinya? Mengambil kertas kulit binatang dan membacanya dengan hati-hati, dan membandingkan situasinya sendiri, Carson Chen akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa apa yang disebut durasi 10 detik harus mengacu pada petarung alam energi darah tingkat 8, kekurangan energi darah lingkungan alam energi darah tingkat 8, durasinya bisa panjang atau pendek. Tapi tebakan adalah tebakan, benar atau tidaknya masih harus diverifikasi. Segera jalankan pedang sejati dan keterampilan surgawi mutlak untuk memulihkan kekuatan energi darah. Ada celah besar antara pedang sejati, keterampilan surgawi mutlak, berat tahap ketiga dan tahap keempat, dan Carson Chen memperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan untuk menembus ke tingkat keempat. Kekuatan energi dan darah pulih, dan di bawah cahaya api, Carson Chen berlatih pedang. Tidak ada teknik pedang khusus, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Berhenti berlatih pedang pada waktu yang hampir bersamaan untuk beristirahat, sampai fajar, tidak menghadapi serangan darah Yin. Kelahiran Yin darah tidak begitu mudah, di seluruh medan perang darah hitam, tidak banyak Yin darah, dan untuk darah Li, bahkan ada lebih sedikit. Berkemas, makan makanan kering, dan Carson Chen berangkat lagi.
Sudah 5 atau 6 hari sejak memasuki medan perang darah hitam, tetapi hanya mendapat 4 buah giok darah dalam. Dalam pandangan Karsong Chen, panen ini terlalu sedikit. Kamu, bawa bebanmu ke sini. Saat istirahat, 4 petarung berjalan mendekat. Mereka tampak muda, dan masing-masing mengenakan seragam budo yang serupa. Mereka harus dari angkatan tertentu. Dari mereka menunjuk Karsong Chen dan berkata terus terang, sementara 3 lainnya terlihat acuh tak acuh atau bercanda. Fluktuasi energi dan darah yang dipancarkan oleh keempat orang ini membuat Karsong Chen tahu bahwa mereka adalah 4 petarung alam energi darah tingkat ke-9. Meraih beban dan melemparkannya langsung ke 4 petarung, sementara Karsong Chen mengambil kesempatan untuk bangun dan menggunakan teknik langkah angin untuk menjauh dengan cepat. Berhenti, petarung menangkap beban dan segera berteriak, kalau tidak, kamu akan mati. Karsong Chen tidak sebodoh itu, tapi kecepatannya sedikit lebih cepat. Di medan perang darah hitam, bahkan orang yang dia kenal bisa menusuk dari belakang, apalagi beberapa petarung aneh, terutama lawan yang satu persatu dengan kultivasinya jauh lebih unggul dari miliknya, mendekati dengan gegabah seperti mengirim anak domba ke mulut serigala. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tapi dia cukup waspada. Untungnya, dia berlari cepat, kalau tidak aku akan menebangnya. Membongkar paket, ada beberapa makanan kering, pil tenaga esensi, pil darah monster dan pil darah merah, dan giok darah dalam. Karsong Chen meletakkannya di tangannya. Tas gelap lebih aman. Pil tenaga esensi masih ada 20 pil monster darah tinggal 10 pil, dan tidak ada makanan kering. Hanya bisa bertahan 3 atau 4 hari lagi, kata Karsong Chen agak tertekan. Untungnya, dirinya tidak memasukkan semua barang saya ke dalam tas, jika tidak, kesuksesanku akan gagal, dan harus segera meninggalkan medan perang darah hitam. Luangkan lebih banyak waktu untuk mencarinya. Jika tidak berhasil, tinggalkan medan perang darah hitam dan pergi ke kota untuk memasok persediaan. Dengan pemikiran rahasia, dia memilih arah lain untuk bergerak maju. Di medan perang darah hitam, tanah coklat tua adalah yang paling umum, diikuti oleh kayu mati, kerikil, dan rumah bobrok. Berjalan bersama, Karsong Chen melihat sebuah istana di kejauhan, setengah runtuh, setengah masih utuh, tetapi terlihat sangat tua, tetapi masih berdiri kokoh. Saat Karsong Chen mendekat, suara-suara terputus-putus melayang ke telinganya. Seseorang berkelahi. Lebih dari satu. Di medan perang darah hitam, kebanyakan petarung tidak akan melakukannya tanpa alasan, baik karena konflik atau kepentingan atau ingin merampok lawan. Langkah ringan dan kecepatan Karsong Chen juga meningkat sedikit, dan dia dengan cepat mendekati istana yang bobrok. Hati-hati. Cepat menjauh. Bunuh, giok darah dalam di dalam adalah milik kita semua. Giok darah dalam. Mata Karsong Chen berbinar. Ke depan, dia menggunakan dinding istana bobrok untuk menyembunyikan sosoknya. Melalui celah, Karsong Chen melihat 4 petarung melawan monster. Ya, monster. Tubuhnya sepertinya terbuat dari darah dan lumpur, dan kepala ganasnya terbuat dari kepala serigala dan beruang yang dihancurkan dan disatukan. Gigi yang terbuka tidak teratur dan tajam. Tubuhnya kuat, terutama sepasang lengannya sangat tebal dan panjang, tidak ada jari, ada yang hanya cakar tajam, masing-masing lengan memiliki 3, masing-masing panjangnya 20 hingga 30 cm, sangat tajam. Aura dingin dan ganas yang tak tertandingi terus menyebar dari monster itu, menciptakan semacam penindasan spiritual, yang akan membuat orang yang tidak cukup kuat merasakan sesak dada, mual, pusing, dan kemudian tercabik-cabik oleh cakar yang tajam. Darah ganas. Karsong Chen berpikir diam-diam. Benda ini adalah tubuh evolusioner yang tersusun dari daging dan darah setelah menyerap energi dan darah yang cukup, yang harus mengambil beban mereka sendiri dan bahkan berencana untuk menyerang diri mereka sendiri belum lama ini. Mereka sangat kuat, dan mereka bekerja sama secara diam-diam, tidak bisa membunuhnya, hanya bisa menggilingnya perlahan. Mendengar bahwa ada beberapa darah Li yang lebih kuat, yang bahkan dapat membunuh petarung alam pelatihan kekuatan. Melihat dari 4 petarung dan darah Li,
Carson Chen melirik ke tempat lain, dan segera, matanya membeku. Di sudut istana, Carson Chen melihat beberapa batu berwarna merah darah, sangat familiar, itu adalah giok darah dalam. 1, 2, 3. Setidaknya ada selusin keping, dan masing-masing keping setidaknya seukuran kepalan tangan. Detak jantungnya segera menjadi lebih cepat, dan napasnya menjadi sedikit pendek, dan diam-diam bersemangat. Giok darah dalam sangat berat, dan sepotong sebesar telur memiliki berat 3 atau 2, jadi giok darah dalam seukuran kepalan tangan diperkirakan memiliki berat 1 kati, yang bernilai 100,000 uang giok putih. Mengambil napas dalam-dalam, Carson Chen menarik matanya dari giok darah dalam, dan melihat keempat petarung dan darah Li. Jelas bahwa giok darah dalam ini haus darah, dan 4 petarung alam energi darah tingkat ke-9 menemukan, dan ingin merebut giok darah dalam itu. Darah Li secara alami menolak, dan juga fokus pada daging dan darah keempat petarung. Kedua belah pihak pasti ada yang berantem. Darah menang, itu akan menyerap energi darah dari 4 petarung tingkat ke-9 dan menjadi lebih kuat. Mungkin itu bisa mengancam pelatihan petarung alam pelatihan kekuatan. 4 petarung menang, akan mendapatkan giok darah dalam itu, bernilai setidaknya jutaan, dan dikatakan bahwa roh darah akan memadat di tubuh darah Li, dan goblin alkimia esensi darah dari monsternya agak mirip, tapi juga berbeda. Dari segi nilai, esensi darah lebih baik dari kategori 2 kualitas atas esensi darah alkimia batin monster, karena energi darah yang terkandung lebih murni dan lebih mudah diserap. Jika itu orang lain, mungkin aku harus memikirkannya, tapi karena kalian berempat, aku hanya akan menjadi ori-ole. Carson Chen tersenyum diam-diam, dan mendekati giok darah dalam di sepanjang dinding sedikit demi sedikit. Tunggu waktumu. Hal terbaik adalah bahwa darah Li dan 4 petarung alam energi darah tingkat ke-9 berjuang untuk kedua sisi. Keempat petarung, 2 dengan pisau, 1 dengan senjata dan 1 dengan sepasang tangan besi, gaya bertarung berdarah sangat sengit, tidak mengelak sama sekali, membiarkan pisau dan senjata jatuh menimpa diri mereka sendiri. Langsung melawan, darah lumpur daging berceceran, dan kedua cakar bertarung dengan sengit, merobek udara dengan masing-masing cakar, meninggalkan bayangan merah, dan hembusan angin mengaspal permukaan. Latih seni bela diri dan bunuh secepat mungkin. Angin sisa 3 pedang. Energi darah meletus, dan menebas 3 kali berturut-turut. Pisau itu kejam, meninggalkan 3 luka dalam di tubuh darah Li. Hujan deras berlanjut. Tombak itu bergetar, dan ujung tombak berubah menjadi garis yang tak terhitung jumlahnya, tajam dan tirani, semua menusuk tubuh darah Li. Pecahkan kayu dengan 1 pisau. Mengangkat pisau panjang, energi dan darah meletus, dan dia menebas tiba-tiba, seolah-olah semua kekuatannya terkonsentrasi pada pisau ini. Bahkan pohon berusia seabad di depannya akan dipotong. Lengannya dipotong, dan suara yang sangat tajam itu seperti suara iblis yang membuat orang pusing. Pose gunung pemecah rantai lengan besi. Kedua lengan bertabrakan dengan percikan api dan terciprat, didorong dengan kekuatan tirani, seperti 2 palu godam meledak, memukul dada darah Li dengan keras, membuatnya mundur lagi dan lagi. Cakar tajam berdarah menyerang balik, tetapi mencengkeram dada 2 petarung, tidak dapat mengelak. 1 petarung dengan pisau dan yang lainnya dengan senjata robek dengan 3 bekas cakaran di dadanya, berlumuran darah, dan tulangnya bisa terlihat dalam. Rasa sakit membuat mereka pucat. Dikatakan bahwa cakar darah Li sangat istimewa. Setelah tergores, rasa sakitnya akan lebih dari 2 kali lipat dari biasanya. Carson Chen melihat pemandangan ini melalui celah di dinding. Bunuh. Sisa angin 4 pedang. Di bawah rasa sakit yang parah, itu pecah lagi, dan melepaskan serangan yang lebih kuat. 4 tebasan berturut-turut dilakukan pada luka darah Li yang sama, hampir memotong tubuh darah Li. Darah Li bahkan lebih ganas, hanya menahan 4 tebasan secara paksa. Lengan yang tersisa dengan cakar yang tajam mengayunkannya dengan ganas. Pada saat yang sama, mulutnya terbuka, dan awan cairan merah tua menyembur keluar,
seperti anak panah yang tajam, dengan bau yang tidak sedap, yang langsung membuat kulit keempat petarung itu berubah secara drastis, dan mereka melangkah mundur satu demi satu. Bersambung.